bagaimana saat ini koordinasi antara OPD itu bisa dilakukan secara digital. Jadi bagaimana kami pemerintah ini bisa melibatkan semua elemen. Ya, pentahelik pembangunan kita harus kita libatkan semuanya, seluruh stakeholder di pembangunan ini. Dan ini yang tadi sampaikan, ini berkaitan tadi. Kalau ada hal yang bisa dikerjasamakan, pentahelik ada yang bisa dikolaborasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GovPod, kembali lagi di Government Podcast episode ke-18 bersama saya Andi Nurul Istiqamah Bate. Hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk berdiskusi bersama Bapak kebanggaan kita, Bapak Bupati Kabupaten Maros, Bapak Dr. Haji Andi Syahril Haidirsyam SIPMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Dek Nurul ini luar biasa tim GoFood-nya ini hadir di Kabupaten Maros. Luar biasa. Makasih banyak juga Bapak atas ruang kantor Kabupaten Maros, kantor Bupati Kabupaten Maros yang selalu terbuka bagi kami untuk selalu belajar mengkaji disiplin ilmu pemerintahan. Makasih. Seperti yang bersama-sama kita ketahui bahwa Bapak Bupati Maros bukan lagi sosok yang asing bagi kita semua. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang figur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sangat adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk digitalisasi. Hari ini kita akan membahas lebih rinci, lebih detail terkait bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah dalam menunjang digitalisasi pemerintahan dan bagaimana kolaborasi pemerintah dengan media untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin langsung saja Bapak ke beberapa pertanyaan singkat saja. Siap. Pak Bupati, melihat bagaimana peran media digital hari ini dalam membangun komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah, khususnya di Kabupaten Maros. Apakah untuk pemerintah Kabupaten Maros sendiri memiliki pendekatan khusus untuk kemudian menjaga transparansi dan partisipasi warga melalui penggunaan media dan digitalisasi? Iya, makasih Dek Nurul. Pertama tadi saya ucapkan terima kasih nih kepada tim GoFood ini sudah hadir di Kabupaten Maros, ini datang ke Maros. Ya, saya atas nama pribadi ya sebagai Bupati dan juga sebagai Ketua IKA Himapom Visipunhas juga ini mengapresiasi positif ini kegiatan adik-adik semua dari tim GoFood ini. Persoalan digitalisasi ini persoalan yang memang tidak bisa kita nafikan saat ini. Bahwa perkembangan pemerintahan saat ini baik di level tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten, kami sendiri persoalan digitalisasi hal yang sangat penting. Bagaimana pemanfaatan media sosial dan media interaktif lainnya untuk mengabarkan apa yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, terkhusus di pemerintah desa. Bagaimana mereka bisa memaparkan apa hasil yang telah dilakukan. Dan inilah pentingnya seluruh perangkat mengetahui bagaimana pentingnya digitalisasi. Karena kapan tertinggal dengan digitalisasi, pemanfaatan media-media sosial yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, saya yakin dan percaya dia akan ketinggalan terhadap berbagai pembangunan saat ini. Saat ini kita sudah rasakan dan lihat, ya orang saat ini ya melihat semua perkembangan dari tangannya, dari handphone, dari media sosial, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat Twitter dengan media-media sosial lainnya. Olehnya itu pemerintah daerah harus beradaptasi terhadap hal itu, terutama pemerintah desa. Bagaimana dia menyampaikan produk-produk unggulannya, kemampuan di desanya, kemudian apa yang dikerja secara transparan ke masyarakat itu bisa lewat digitalisasi. Nah, inilah pentingnya digitalisasi. Penting sekali digitalisasi dan tak kalah penting juga kapasitas dari aparatur negaranya Pak ya untuk menggunakan media digital dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Iya. Nah, penting juga diingat bahwa kualitas dari perangkat desa juga ya Pak.
penting sekali untuk bisa memanfaatkan media digital. Iya, dengan era saat ini, orang tua era digitalisasi saat ini, maka seluruh perangkat, baik tingkat desa sampai kabupaten ini, kita harapkan ini bisa melakukan adaptasi dalam artian bisa mengikuti perkembangan media-media sosial atau pemanfaatan digital. Olehnya itu kami misalnya di desa, ini ada 80 desa di Maros, 23 kelurahan, kami sudah menyampaikan bahwa maksimalkan website desa kamu, maksimalkan bagaimana apalagi melakukan publikasi lewat media-media sosial. Ya, kemudian ada peran-peran yang dihadirkan, bagaimana kita menggambarkan kepada masyarakat lewat media sosial apa yang telah kita buat. Nah, ini kita terus lakukan kepada mereka. Dan ini ada beberapa desa yang menjadi desa-desa percontohan desa digital. Luar biasa. Alhamdulillah, ini kita lihat perkembangannya. Kami ini pernah belum ada desa mandiri. Saat ini dari 80 desa, sekarang sudah 53 desa mandiri. Salah satunya desa mandiri ini ditopang oleh proses transparansi dan proses digitalisasi di desa mereka. Luar biasa. Jadi 80 desa di Kabupaten Maros ini sudah tersampaikan semuanya Bapak untuk mengoptimalkan digitalisasi. Alhamdulillah. Untuk sejauh ini apa kemudian yang menjadi tantangan besar dalam penerapan digitalisasi desa di Kabupaten Maros, Bapak? Ya, tantangannya kalau misalnya kami di Kabupaten Maros, ini masih ada daerah yang blank spot. Ya, ini daerah-daerah pegunungan. Inilah yang mungkin menjadikan masih ada satu desa kami, desa yang tertinggal, yakni desa Bontosomba, di mana memang kondisi alam, kondisi secara geografis sangat jauh. Tapi ya insya Allah kita akan dorong terus ke sana, baik pembangunan infrastruktur, jalan, dan juga persoalan digitalisasinya. Kemudian ada beberapa memang tempat-tempat yang memang masih blank spot, ini yang kita akan tutupi secara bertahap. Bagaimana lokasinya. Yang kedua, ya tadi dibilang Adik Nurul bahwa bagaimana kemampuan aparatur tersebut. Ya, ini yang kita terus lakukan, bahwa aparatur di desa yang anggap saja masih muda, tahu memanfaatkan media-media sosial, ini harapannya bisa insya Allah dikuatkan secara sumber daya manusia, sehingga dia punya capacity building dalam menjalankan digitalisasi di desa dan di tempatnya. Luar biasa. Kabupaten Maros memang menjadi salah satu kabupaten yang sangat adaptif terhadap penerapan digitalisasi, terutama dalam digitalisasi desa. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak, menjelang pertanyaan terakhir, dalam konsep good governance, kita juga mengenal collaborative governance. Yang pentahelix governance, yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai sektor-sektor lainnya. Saya ingin bertanya bagaimana kolaborasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros dengan berbagai sektor, misalnya sektor swasta, akademis, dan lain sebagainya, untuk menguatkan digitalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Iya, memang ini sangat penting sekali. Jadi bagaimana kami pemerintah ini bisa melibatkan semua elemen. Ya, pentahelix pembangunan kita harus kita libatkan semuanya, seluruh stakeholder. Ya, jadi tidak boleh ada stakeholder yang terabaikan. Olehnya itu, ya kita harapkan Kabupaten Maros ini menjadi kabupaten inklusi. Kabupaten yang memberikan pelayanan kepada seluruhnya tanpa mengabaikan seorang pun. Ya, dan ini bisa diwujudkan kalau ada kolaborasi bersama. Misalnya kami ingin membangun di wilayah-wilayah yang masuk ternyata wilayahnya kehutanan. Nah, di sana ada program yang kita kolaborasikan dengan dunia kampus, kemudian swasta, bagaimana perhutanan sosial bisa hadir di situ. Bagaimana kami bisa membangun di daerah-daerah pesisir, di kelautan, di daerah tambak, dan semuanya. Ternyata ada sektor swasta yang punya bisa terlibat dalam memberikan bantuan lah kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat, sehingga sektor itu bisa terbangun.
Kalau kita hanya mengandalkan APBD kita saat ini sulit saat ini di era efisiensi dan semuanya, maka kita tidak akan bisa melakukan inovasi dan kreativitas untuk membangun di daerah kita. Makanya pentahelik ini harus dilibatkan dan kolaborasi ini harus menyatu seluruhnya. Tadi dibahas sedikit tentang efisiensi anggaran ya Pak, bahwa sekarang kita ada di era efisiensi anggaran, dan apakah itu juga menjadi tantangan besar dalam implementasi digitalisasi pemerintahan? Ya, saat ini memang juga menjadi tantangan. Ya, tantangannya adalah bagaimana saat ini pemerintah daerah bisa melihat yang mana sebenarnya menjadi sektor priority pembangunan kita. Dan ini harus kebaca oleh para pemerintah daerah kita. Di era efisiensi ini sebenarnya ada beberapa hal yang diefisienkan, tetapi ada hal yang perlu kita maksimalkan. Nah, ini yang sebenarnya harapan kita ini menentukan skala-skala priority di pembangunan ini. Dan ini yang tadi sampaikan, ini berkaitan tadi. Kalau ada hal yang bisa dikerjasamakan, pentahelik, ada yang bisa dikolaborasikan, kenapa harus kita mengeluarkan anggaran untuk itu? Tuh bisa dikerjasamakan, bisa dikolaborasikan. Ada kampus, ada swasta, ada berbagai pihak yang insya Allah juga bisa saling menguatkan dan saling menguntungkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Panjang sekali tadi pembahasan kita teman-teman, menjelang pertanyaan terakhir, dan ini sudah pertanyaan terakhir Bapak, pertanyaan penutup dari kami. Apa sebenarnya yang menjadi visi jangka panjang dari pemerintah Kabupaten Maros terkait pengembangan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi, dan ke arah mana pemerintah berbasis digitalisasi ini akan kita bawa? Iya, kalau pemerintahan kita ini visi Maros ya, sejahtera, kemudian religius, maju dan berkelanjutan. Ada beberapa hal di dalamnya, termasuk bagaimana menciptakan Kabupaten Maros sebagai kabupaten yang smart digital. Ya, nah ini saat ini kita punya jangka panjang. Bagaimana SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, bisa diterapkan secara maksimal di Kabupaten Maros. Bagaimana saat ini koordinasi antara OPD itu bisa dilakukan secara digital. Ya, ini kan kita telah diajar di COVID kan, ada lahir Zoom meeting, ada pertemuan-pertemuan, ini yang bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan melibatkan proses digitalisasi. Nah, ini hal-hal yang kita maksimal. Insya Allah kedepannya, ya harapan kita Kabupaten Maros ini bisa kita wujudkan sebagai kabupaten yang inklusif, dan yang utama adalah ya digitalisasi pemerintahan itu juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi penyampaian dan rasa optimis yang luar biasa dari Bapak kita, Bapak Bupati Kabupaten Maros. Mungkin ada hal yang ingin ditambahkan lagi Bapak untuk para pendengar GoFood kita? Ya, para pendengar GoFood, ini yang paling utama adalah saya atas nama pribadi, pemerintah daerah, dan juga para alumni pemerintahan Provinsi Punasih mengucapkan terima kasih. Dengan kegiatan GoFood ini, kita akan mengabarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat, sehingga ya kita bisa membuat pemerintahan ini, pelaksanaan pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan pola pemerintahan saat ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, banyak hal yang mungkin berubah dengan berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Tapi insya Allah dengan kajian, dengan berbagai hal yang kita bisa lahirkan untuk menuju pemerintahan yang bersih, baik, dan ya pemerintahan yang good governance and clean governance. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Himpunan Mahasiswa Pemerintahan Visipun-Has mengungkapkan banyak terima kasih atas waktu kesempatan di tengah kesibukan Bapak yang padat sekali ya Pak. Makasih. Menyempatkan untuk berbagi bersama kami dengan mahasiswa-mahasiswa membahas terkait digitalisasi pemerintahan desa. Banyak sekali tadi ilmu dan insight baru yang kita dapatkan teman-teman. Dan sekian dulu episode GoFood kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga obrolan kita hari ini membuka wawasan dan membangun cakrawala berpikir kita untuk menghasilkan
insan-insan cendekia yang paham terkait bagaimana menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya Ninurul Istiqamah Bate, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.